Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mega Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mega Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mega Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di website kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Mega Tour yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita selalu bersyukur, wabil khusus Allah perkenankan kita untuk kembali mengkaji hikmah-hikmahnya, hikmah-hikmah yang tertuang dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tentu mengkaji hikmah, menggali hikmah adalah merupakan kewajiban kita atas semua anugerah Allah.
orang yang memakai hikmah dalam setiap anugerah Allah, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Untuk itu, sahabat Mekatur, alhamdulillah, Mekatur memfasilitasi untuk kita ngaji hikmah bersama Mekatur. Kita akan membahas hikmah yang ke-70, hikmah ke-77, 78 hingga 79. Ketiga-tiganya berbicara tentang orang-orang yang kedudukannya sebagai al-arifin billah. Orang-orang yang makrifat kepada Allah. Orang-orang yang sangat mengenal Allah. Kita berharap kita adalah hamba-hamba Allah yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, maka ia akan memahami, meyakini semua dari keagungan-keagungan Allah. Maka Allah perintahkan kita untuk mengenalnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa dia, Allah subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan melainkan dia. Menurut para ulama tafsir bahwa ayat ini di surat Muhammad adalah perintah. Perintah untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Secara umum kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, melalui asma-Nya yang agung. Kita mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatannya yang penuh hikmah. Kita mengenal Allah pula melalui ciptaan-ciptaannya yang sangat agung. Mereka yang memasuki makom al-arifina billah, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah idza asyara wajadal haqq aqraba ilaihi. Kalau mendapatkan isyarat-isyarat, maka ia semakin dekat dengan Allah. Kehidupan ini ada isyarat-isyarat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya ada orang yang meninggal dunia mendapatkan isyarat. Di akhir usianya ia tekun beribadah. Ia gemar berinfak bersedekah. Ia pula suka menjalankan ibadah. Berarti dia mendapatkan isyarat bahwa kematiannya sudah dekat. Atau ia mendapatkan isyarat tentang keluarganya. Bahwa anaknya diminta untuk masuk ke pesantren. Padahal tidak ada sejarah anak-anaknya masuk pesantren. Namun tiba-tiba semangat untuk anaknya masuk ke pesantren. Ternyata di pesantren anaknya berprestasi. Anaknya juga mampu menjalankan pendidikan pesantren dengan sebaik-baiknya. Itu berarti ia mendapatkan isyarat. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita menjalankan kehidupan ini, terkadang kita dapat isyarat dari Allah. Orang yang mendapatkan isyarat dari Allah, tanda dia seorang yang arif billah. Sebagaimana kita dengan anak kita, isyarat yang disampaikan oleh anak kita fahami. Demikian juga isyarat kita difahami oleh anak. Misalnya seorang ayah dengan diam saja, anak jadi tahu bahwa itu isyarat agar kita juga diam karena orang tua kita diam. Atau seorang guru memberikan isyarat agar muridnya bangun dari tempat duduknya. Padahal dia tidak mengatakan bangunlah wahai murid. Dia tidak mengatakan perintah langsung. Tetapi dengan isyarat, gurunya bangun dari tempat duduknya, murid-murid pun bangun dari tempat duduknya. Itulah isyarat. Yang kedua, al-arif, orang yang amat sangat mengenal Allah, man la isyarata lahu. Meskipun tidak ada isyarat-isyarat, meskipun tidak ada tanda-tanda, namun ia yakin semuanya berasal dari Allah. Ia meyakini semua yang terjadi pada dirinya kehendak Allah. Ucapan yang ia sampaikan, sikap yang ia tunjukkan, perbuatan yang ia jalankan, semuanya ia yakin itu adalah merupakan kehendak Allah. Saat dia menjalankan ibadah umroh, ia yakin ibadah umroh adalah merupakan perintah Allah sekaligus
takdir Allah bahwa ia berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Saat ia menjalankan apapun kebaikan, ia yakin bahwa kebaikannya adalah kehendak Allah. Orang yang biasa, kebaikan itu karena terpaksa mungkin. Orang melakukan kebaikan, kalau belum mencapai makom arif, ia jalankan kebaikan sebagaimana orang lain menjalankan kebaikan. Namun kalau sudah arif billah, kedudukannya paling tinggi, amat sangat mengenal Allah, ia melakukan kebaikan itu karena kehendak Allah. Seolah-olah dirinya digerakkan oleh Allah. Lisannya digerakkan oleh Allah. Tangan, kaki, seluruh anggota tubuhnya digerakkan oleh Allah. Ia sujud, yang menggerakkan sujudnya adalah Allah. Ia ruku, ia menangis, yang menggerakkannya adalah Allah. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa agungnya kita jika kita mampu sampai ke makom al-arifina billah. Allah anugerahkan isyarat-isyarat atau Allah tidak anugerahkan isyarat-isyarat. Kita yakin bahwa yang kita jalankan benar-benar kehendak Allah. Bukan sekedar ini perintah Allah, bukan sekedar ini larangan Allah, tapi lebih dari itu kita memaknainya, yang kita jalankan, yang kita tinggalkan adalah merupakan takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang arif memahami semuanya kehendak Allah. Diamnya adalah kehendak Allah. Berjalannya adalah kehendak Allah. Tidurnya adalah kehendak Allah. Bermajelis ilmunya adalah kehendak Allah. Bahkan ia melakukan aktivitas biasa sekalipun kehendak Allah. Makannya kehendak Allah, minumnya kehendak Allah, berteman, bersahabat, berkeluarganya kehendak Allah. Dan tentu paling puncaknya bagi arif billah, ia kemudian menghadap Allah pun karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makom yang tinggi dari al-arif billah, orang-orang yang amat sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mekatur, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini, yaitu beberapa tayangan tentang Mekatur. Silahkan like, komen, subscribe seluruh media sosial Mekatur Lizahra. Insya Allah kita lanjutkan hikmah yang ke-78 dan 79. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengkaji hikmah dari kitab Al-Hikam dan memasuki hikmah yang ke-78. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ar-raja ma qaranahu amal, wa illa fahuwa umniyah. Orang yang betul-betul berharap, maka ia tidak sekedar memiliki harapan, tapi ia realisasikan dengan rencana-rencana dan kemudian ia jalankan semua harapan-harapannya. Beliau membagi dua. Ada orang yang punya harapan, tetapi tidak punya rencana, tidak punya tujuan, sekedar berharap. Aku berharap bisa menjadi orang alim, aku berharap bisa menjadi orang soleh, aku berharap bisa umrah. Namun setelah berharap,
tidak memiliki rencana-rencana, nawaitunya tidak jelas, tujuannya tidak jelas, bahkan tidak ada persiapan-persiapannya. Jika demikian, maka disebutlah bukan ar-roja, tapi umniyah, yaitu lamunan, angan-angan saja. Padahal al-iman adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu apa yang betul-betul menghunjam di dalam hati, tapi dibuktikan dengan amal. Seseorang yang punya harap yang besar kepada Allah, maka ia yakin sekaligus ia ikhtiar yang maksimal. Kita berharap menjadi penghuni surga Allah, maka kita tidak diam. Tapi kita merencanakan akhirat kita. Kita bersungguh-sungguh menambah amal soleh kita. Kita pula sungguh-sungguh untuk meninggalkan yang menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar umniyah, lamunan-lamunan, hayalan-hayalan, maka itu bisa dikatakan sebagai harapan-harapan palsu. Al-arif billah, orang yang betul-betul mengenal Allah, saat ia berharap kepada Allah, yarjuna rahmatallah, mengharapkan apapun dari Allah, ia buktikan dengan kesungguhan niatnya, tujuannya, persiapan-persiapannya, amal ibadahnya, kebaikan-kebaikannya. Begitulah contoh dari Nabi SAW. Ia harap kepada Allah sangat besar. Dan dibuktikan amalnya, ibadahnya pun sungguh-sungguh. Al-arif billah, orang yang arif, amat sangat mengenal Allah, tidak hanya berharap tanpa ada yang ia jalankan, tapi harapan-harapannya penuh dengan kesungguhan beramal, kesungguhan melakukan kebaikan, dan rencana-rencana yang matang, serta tujuan-tujuan yang jelas. Itulah hikmah yang ke-78. Karenanya sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang baik adalah orang yang penuh harap kepada Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling tinggi harapnya kepada Allah. Namun setelah ia berharap kepada Allah, maka ia bersungguh-sungguh. Kita berharap anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Maka harapan itu kita jalankan sungguh-sungguh dengan nawaitu, dengan berbagai macam pembuktian-pembuktian. Anaknya diajarin ngaji. Anaknya dilatih dengan latihan-latihan kebaikan. Anaknya dididik dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Itulah harapan yang sungguh-sungguh. Ar-roja al-hakiki. Jika tidak, maka disebutnya adalah umniyah, yaitu angan-angan, lamunan-lamunan, atau harapan yang palsu. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan hikmah ke-79, bahwa seorang yang arif kepada Allah, maka dibuktikan dengan dua hal. As-sidku fil ubudiyah wal qiyam bihuquq ar-rububiyah. Pertama, orang al-arif billah. Buktinya adalah dia sungguh-sungguh benar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ubudiyah. Yang kedua, ia menjalankan haknya Allah dalam konteks rububiyah. As-sidku fil ubudiyah. Ia buktikan dengan ibadah yang sesuai dengan rukun dan syarat atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Lihatlah orang al-arif billah kalau menunaikan ibadah umrah. Ia penuhi rukunnya, ia penuhi syaratnya, ia jalankan kewajibannya, ia tambah yang sunnah, ia tunjukkan kesabarannya, ia tunjukkan istiqomahnya, ia tunjukkan lapang dadanya. Semuanya amat sangat sempurna. Itulah as-sidku fil ubudiyah. Sedangkan yang kedua, al-qiyam bihuquqi rububiyah. Bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pengatur,
maha segala-galanya atas kehidupan ini. Maka seorang yang arif, ia jalankan kehidupan ini dalam rangka ia meyakini rububiyahnya Allah. Ya Allah, Engkau yang mencipta, Engkau yang memelihara, Engkau yang menganugerahkan segala-galanya. Ia yakin dengan seluruh apa yang menjadi haknya Allah. Sahabat Mu'adz bin Jabal ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hak Allah atas seorang hamba, kemudian apa yang didapatkan hamba kalau menunaikan haknya Allah, Nabi bersabda, haknya Allah adalah manusia beribadah dan tidak melakukan perbuatan syirik. Kalau manusia menunaikan hak Allah dengan sebenar-benarnya, maka yang didapat oleh hamba tersebut adalah Allah mencintainya, Allah merahmatinya, Allah meridhoinya, dan Allah menganugerahkan banyak kebaikan dalam kehidupannya. Seorang yang arif dengan Allah, ia betul-betul menjalankan haknya Allah dalam konteks rububiyah. Ibadahnya maksimal, amal solehnya terus-menerus ia lakukan. Ia berusaha menjadi seorang yang soleh, seorang yang zuhud, seorang yang warok, seorang yang istiqamah. Berarti ia sudah menunjukkan seorang yang arif billah, mengenal betul-betul, mengenal yang sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang mengenal Allah, ia akan berusaha menjalankan haknya Allah. Seperti seorang anak mengenal orang tuanya, ia jalankan hak-hak untuk orang tuanya. Orang tuanya berhak untuk dibakti. Orang tuanya berhak untuk dihormati. Orang tuanya berhak untuk dipenuhi kasih sayangnya. Maka tanda ia mengenal orang tuanya. Bagaimana dengan kita mengenal Allah yang segala-galanya? Kita mengenal Allah saat Allah perintahkan sesuatu, kita jalankan. Kita mengenal Allah saat Allah melarang sesuatu, kita tinggalkan. Kita mengenal Allah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta amal kebaikan, kita menjalankannya. Kita mengenal Allah saat Allah melarang sesuatu, kita tinggalkan sungguh-sungguh. Seluruh kehidupan seorang yang arif dengan Allah adalah dalam rangka menunaikan haknya Allah, sekaligus menunjukkan as-sidqu fil ubudiyah, benar dalam penghambaannya, benar dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hikmah ke-78 dan 79 Allah ingatkan di surat Al-Baqarah tentang orang-orang yang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Salah satu ciri orang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang meyakini yang tidak nampak. Orang yang meyakini hal-hal yang gaib. Padahal sifat Allah kita tidak tahu sesungguhnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita rasakan. Tetapi seorang yang arif tetap dia menjalankannya. Itulah tanda dia sedang menuju maqam al-arifina billah. Mudah-mudahan kita mampu terus-menerus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan penghambaan kita kepada Allah, menuju maqam al-arifina billah, seorang yang amat sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dan sahabat Mekatur, kita lanjutkan insyaallah di ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur di episode berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, terus-menerus mengikuti ngaji hikmah bersama Mekatur sehingga mendapatkan hikmah yang banyak dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك